Halo semua, pada pagi hari ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah perencanaan pembelajaran. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri, nama saya Rosme Simanjuntak, saya dari kelas 2A 32, saya mengemban mata kuliah perencanaan pembelajaran. Nah, pada video ini saya akan membuat sebuah video proses pembelajaran. Nah, tetap stay. Oke, pada hari ini selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang cuaca. Aduh, suhunya panas ya anak-anak. Oke. Nah, sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu berdoa. Nah, doa dimulai yang dibawakan oleh Andi, ketua kelas. Silakan doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Andi. Nah, sebelum kita belajar, semua sehat kan? Sehat. Oke, semua sehat. Sungguh panas sekali negeri kita ini. Oke, sebelum Ibu masuk kita ke materi, terlebih dahulu Ibu absen dulu ya semua. Oke, nanti Ibu panggil namanya, sebutkan hadir ya. Oke, Andi Tia hadir? Hadir. Agni hadir? Hadir. Andi hadir? Hadir. Andika hadir? Hadir. Chelsea hadir? Hadir. Felicia hadir? Hadir. Berarti kalian hadir 20 orang. Oke. Pada hari ini kita akan belajar tentang keadaan cuaca. Ya, betul, keadaan cuaca seperti yang ada pada layar yang Ibu tampilkan. Tapi terlebih dahulu, Ibu akan membacakan apa tujuan kita belajar tentang keadaan cuaca. Nah, untuk itu bagi anak-anak Ibu semua, tolong diam sampai Ibu selesai membaca. Yang pertama, tujuan kita adalah dengan mengidentifikasi kata, siswa dapat menjelaskan makna yang ada pada kosakata dengan keadaan cuaca secara tepat. Nah, yang kedua adalah dengan kegiatan menulis, kesimpulan siswa dapat menyusun informasi tulis terkait dengan keadaan cuaca. Yang ketiga, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat memberikan contoh sikap bersatu dalam keberagaman yang benar. Yang keempat adalah dengan kegiatan olahraga, siswa dapat mempraktikkan gerakan kombinasi bertumpu dengan keseimbangan dalam aktivitas senam lantai. Nah, itulah tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk, Ibu tanya, sehat nggak semua? Sehat kan? Iya, harus sehat, harus semangat. Supaya kita belajar juga semangat. Oke, sebelum kita masuk ke materi keadaan cuaca, Ibu mau nanya, kalian sehat kan? Sehat. Tadi sarapan belum? Iya, udah sarapan. Berarti semua sarapan kan? Berarti hari ini kita belajar dengan semangat dan sukacita dan penuh dengan kegembiraan. Nah, masuklah kita ke materi kita, yaitu tentang keadaan cuaca. Ada nggak yang ngerti apa itu cuaca? Ya, Agni, apa? Ya, boleh. Chelsea? Boleh. Felicia? Oke, boleh. Nah, coba diperhatikan di layar yang Ibu buat. Coba diperhatikan semua. Ibu akan menyimpulkan dari beberapa pendapat dari teman-teman kalian. Cuaca adalah keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang bersifat tidak menentu atau berubah-ubah. Penilaian terhadap kategori cuaca umumnya dinyatakan dengan memperhatikan kondisi hujan, suhu udara, jumlah tutupan awan, penguapan, kelembapan, dan kecepatan angin di suatu tempat dari hari ke hari. Nah, di sini juga ada analisis cuaca menggunakan kurun waktu antara 1 hari sampai 1 minggu. Nah, Bu, unsur-unsur pembentukan cuaca itu apa saja sih, Bu?
Nah, unsur-unsur pembentukan cuaca adalah yang pertama, suhu udara. Yang kedua, tekanan udara. Yang ketiga, yaitu kelembapan udara. Yang keempat adalah laju uap air. Yang kelima adalah tekanan udara. Yang selanjutnya adalah hujan dan angin. Nah, sudah mengerti kan apa itu cuaca, apa itu unsur-unsurnya dan analisisnya. Waduh, cuaca hari ini. Contohnya cuaca hari ini, cuacanya gimana? Panas kan? Iya, panas. Sampai ibu sudah bergerah-gerah keringatan. Oke, masuklah kita ke Bu, aku tidak mengerti. Saya tidak mengerti simbol-simbol cuaca itu apa dan bagaimana. Oke, coba diperhatikan pada layar yang Ibu berikan. Ibu sudah menampilkan simbol-simbol layar, simbol-simbol cuaca dan keadaannya. Contoh pada simbol yang pertama, kita buat itulah gambar pertama, yaitu adalah matahari yang terik sekali seperti pada hari ini. Mataharinya terik kan? Nah, terdapat dari berapa suku kata? Terdapat dari satu suku kata, yaitu apa? Iya, yaitu cerah. Nah, coba diperhatikan pada gambar yang kedua. Iya, itu adalah ada matahari, ada awan. Terdapat dari suku kata itu keadaan cuacanya seperti apa? Iya, cerah berawan, cerah dan berawan. Terdapat dua suku kata, yaitu cerah dan berawan. Diperhatikan ya, nanti Ibu akan memberikan pertanyaan tentang suku kata ini. Coba diperhatikan yang ketiga, yaitu adalah tentang berawan. Ada hanya satu suku kata, yaitu berawan. Oke, masuk kita yang keempat. Ada titik-titik-titik itu kayak hujan, rentik-rentik ada awan. Itu ada terjadi hujan. Hujan. Ada terdapat satu suku kata. Terdapat berapa suku kata? Iya, satu suku kata. Coba pada gambar yang kelima. Ya, ada hujan, ada awan, ada petir. Bagaimana keadaannya? Iya, keadaannya adalah hujan disertai dengan petir. Terdapat berapa suku kata? Iya, terdapat tiga suku kata, yaitu hujan, disertai, dan petir. Oke, Bu, kalau hujan terjadi, maka akan terjadi apa, Bu? Hujan kalau terjadi akan terjadi pada gambar seperti yang Ibu tampilkan. Terjadi apa itu? Banjir. Kenapa bisa banjir terjadi? Karena hujan datang, Bu, dan karena aliran-aliran air tersumbat seperti ini, tersumbat mereka. Nah, sehingga datang hujan, padahal aliran-aliran air sedang tersumbat, tertutup. Terjadilah seperti gambar yang Ibu berikan ini, banjir. Jadi, untuk mengatasi supaya tidak terjadi banjir, para masyarakat, baik itu dari suku mana, dari agama mana, dari kelompok mana, dari daerah manapun, jika mereka tinggal di suatu tempat, mereka harus bekerja sama seperti ini, mengangkat sampah-sampah yang ada di selokan atau yang ada di tempat aliran air. Supaya apa? Supaya tidak terjadi seperti ini, supaya tidak terjadi banjir. Nah, kalau banjir terjadi, terjadilah kerugian kepada masyarakat. Rumahnya banjir, mereka tidak bisa tidur, akan terjadi hal-hal lainnya. Jadi, untuk mengatasi supaya tidak terjadi banjir, maka kita harus bekerja sama, baik itu siapapun. Oke? Nah, Bu, kalau aku hujan mau olahraga, contoh si Kian, dia mau olahraga tapi terjadi hujan, nggak bisa dia olahraga, Bu, katanya. Siapa bilang nggak bisa? Bisa. Di ruangan pun kamu bisa olahraga. Contohnya, Bu, kan di ruangan itu kan ruangan, kan tidak ada udara gitu. Siapa bilang buka jendela atau
Walaupun di ruangan tertutup, kalian bisa olahraga. Nggak harus di ruangan terbuka. Contohnya, Bu, seperti apa? Oke, kalian taruh pemanasan dulu supaya otot-otot kalian dan tulang-tulang kalian tidak terjadi kesalahan. Tidak terjadi contohnya terkilir. Nah, setelah kalian sudah taruh pemanasan, kalian boleh bisa melakukan kegiatan seperti yang ada pada layar yang disampaikan, yaitu dengan langkah biasa dulu, karena baru-baru. Lanjut dengan langkah rapat. Setelah itu, langkah keseimbangan. Lanjut, dipercepat dengan langkah depan. Lalu langkah silang. Bu, masih kurang fit, Bu. Masih kurang olahraga. Boleh seperti gambar yang Ibu tampilkan ini. Kalian taruh dulu, siap permula. Hitung dia, 1, 2, 1, 2. Kenapa dia harus sama kombinasinya? Contoh ke kanan 2, ke kiri 2. Supaya tidak terjadi kesalahan pada tulang-tulang di dalam tubuh kalian. Supaya tidak terjadi kesalahan. Nah, contoh kalau kalian bikinlah ke kanan, ke kiri 5 kali, ke kanan 2 kali. Lah mana bisa seperti itu? Terjadilah nanti tidak kenyamanan di tulang kalian karena bersebelah-sebelah. Jadi kalau olahraga itu harus terkombinasi, harus sama gerakannya. Contoh ke depan taruh tangan 2 kali, ke belakang juga harus 2 kali, ke atas juga harus 2 kali, ke bawah 2 kali, supaya aturannya berjalan, kalian juga sehat dan tidak terjadi keseleo. Oke? Nah, untuk menutup hari ini, Ibu akan kasih tugas kepada kalian. Nah, kalian kan ada 20 orang. Coba kalian bentuk satu kelompok terdiri dari 4 orang. Oke, sudah? Sudah. Nah, tugas kalian adalah yang pertama, coba dicatat. Coba simpulkan apa materi kita pada hari ini. Sudah? Sudah. Pada soal yang kedua adalah coba ceritakan dari simbol cuaca yang Ibu berikan tadi dan apa akibatnya jika terjadi itu. Contoh kayak matahari, kayak banjir, kayak hujan tadi. Apa terjadi kalau hujan terus? Banjir, Bu. Akibatnya apa? Merugikan masyarakat. Terjadilah masyarakat yang berpindah-pindah. Seperti itu. Nah, tugasnya besok dikumpul. Jangan lupa besok tugasnya dikumpul. Nah, di sini Ibu akan menilai bagaimana kalian yang beragam dalam satu kelas ini. Kalian kan beragam, beda suku, beda agama, beda ras dan budaya. Tapi kalian disatukan dalam satu kelompok supaya Ibu tahu mana kalian yang bekerja sama, saling menghargai dan saling membantu. Nah, di dalam nanti kelompok kalian, di atas coba kalian buat nama kalian semua. Terus jika ada yang tidak mau bekerja, jangan buat namanya, atau boleh taruh di bawah tanda bintang, taruh yang tidak mau bekerja. Contoh di kelompok si Andika, si Chelsea tidak mau bekerja, taruh Chelsea tidak mau bekerja sama. Udah, Ibu akan nilai bagaimana kalian nanti dan nilainya akan setimpal. Contoh dalam kelompok, di kelompok si Aditya hanya ada si Aditya, Agni, Andi dan Andika. Contoh si Andika tidak bekerja, dia hanya lepas tangan, tidak mau membantu. Ya dia tidak punya nilai. Dari yang kalian bertiga yang punya nilai, dia dikosongkan. Mengerti? Oke, mengerti. Sebelum kita bubar, terlebih dahulu kita berdoa yang dipimpin oleh Chelsea. Silakan, Chelsea. Oke, mari kita berdoa, Chelsea yang memimpin. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa tugasnya besok dikumpul dan dikerjakan dengan baik-baik serta kerjasama ya. Jangan dilupakan, tugas harus dikerjakan supaya kalian tetap bekerja dan semakin pintar. Moto kita adalah bekerja, belajar, dan pintar. Oke? Salam sehat dari Ibu buat kita semuanya. Selamat pagi pada kita hari ini. Sekian pembelajaran yang kita buat ini. Ibu ucapkan selamat pagi.